Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan teori musiknya ya. Jadi yang sebelum praktik kemarin kita sampai mana? Crash. Ya, berapa crash? 3. Berarti hari ini ini silakan sambil isi bahasa ya. Sampai 17. Empat press itu donya sama dengan apa? Do sama dengan kok berlipat toh? 4 press dia 1 press. Apa salah? C. Sekarang kita lihat ya. E, F, G, A, B, C, D, E. E ke F jaraknya? Setengah satu. Nah, F-nya dinaikkan ya. Sehingga jaraknya 1. Bis ke G jaraknya? 1. G-nya juga kita naikkan sehingga bis ke bis jaraknya 1. Ada yang masih bingung nggak kalau tanpa contekan? Ya, masih bingung? Ya. Pokoknya yang tidak punya nada tengah itu E ke F dan kalau gambar piano gini ya, B ke C. Ya. Kalau yang lainnya kan punya nada tengah. Kalau punya nada tengah berarti jaraknya berapa? 1. Kalau punya nada tengah. Kalau tidak punya nada tengah jaraknya berapa? Setengah. E ke F dan B ke C ya. Kita lanjutkan. Gis ke A jaraknya? Setengah. Kalau G ke A? 1. G ke A 1. Kalau gis ke A, kan gis dinaikkan setengah? Iya. Kita lagi opiannya dinaikkan.
kemudian G, kemudian D gitu ya. Nah sebenarnya kalau di Fruity Loop itu kita mau menyusun di manapun, misalnya di C, gitu ya. Misalnya yang gampang kan di C, nyusun di C, kemudian mau dipindah ke manapun, ke D, ke E, kemanapun kita mau itu tinggal di blok dinaik turunkan gitu ya. Sebenarnya gitu, tapi kemarin kan saya minta teman-teman membuat polanya manual karena kan biar kita berkenalan dengan keluarga. Bukan kalau dengan keluarga tangganya dari itu. Gitu. Kalau D yang dekat apa saja gitu. Ya, jadi kita perlunya berkenalan dengan itu. Kalau misalnya mau cuma di blok dinaik turunkan ke sini ya dinaikkan apa sih nada dasarnya diturunkan. Ya itu gampang aja kok. Kan tinggal fokus diturunkan gitu ya. Sebenarnya intinya begitu. Ini do re mi fa sol la si do. Di sini nggak ada yang punya kan? Kalau nggak ada, ya. Mana berada di sini? Loh, tadi kamu izin nggak? Kamu kenal kamu nggak? Hah? Enggak. Alfian saya. Kenapa? Alfian. Oh, musik nih. Sorry. Saya kira kamu izin kok, kenapa? Di sini nggak ada. Gimana? Saya nggak ada. Nama saya? Nama kamu? Duh, coba deh. Minggu lalu? Alfian. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya 5 crash. 5 crash judulnya apa? Judulnya B. Sekarang kita hitung jaraknya. B, C, D, A, B ke C jaraknya setengah. C nya kita naikkan. Jaraknya 1. Cis ke D jaraknya setengah. D nya juga kita naikkan. Sehingga cis ke D jaraknya 1. Cis ke E jaraknya setengah. E ke F jaraknya setengah. F nya juga kita naikkan. Lihat E ke fish jaraknya 1. E di sini, fish di sini. Ya, jadi sini setengah. Jadi E ke fish jaraknya 1. Fish ke G jaraknya setengah. Fish-nya kita naikkan. Nah, sehingga jaraknya 1. Gis ke A jaraknya setengah. A-nya kita naikkan. Gis ke Ais jaraknya 1. Ais ke B jaraknya setengah. Nah, maka kalau kita menentukan dulunya itu B, maka nanti akan bertemu 5 nada yang crash, yaitu cis, bis, fish, gis, dan ais. Nanti ini tinggal 2 garis keluar batas, tinggal 2. Oh, enter. Enggak. Besok bingung lagi kalau kata. Tolong lah ya. Ya kalau tak nyatet terus malas nyatet, istilahnya di foto apa ya dan semua nyatet di foto apa.
Di awal
lah, ya wes bingung. Oke ya. Nah sekarang D ke E crash atau dalam instrumen D ke F jaraknya berapa? Kok D sorry D sini loh. Jaraknya 1 ya. Ini sini setengah, ke sini setengah. Jaraknya 1. Nah sekarang E crash atau F ke V jaraknya? Setengah. Gini. Nah sehingga kalau kita menentukan do-nya itu vis di sini, maka semua nadanya di press kecuali V. Tapi kita harus ingat E ini terjadinya setengah di instrumen pasti dia sama dengan F karena kan nggak ada kan E ini nggak punya nada tengah. Begitu juga B. Kalau nanti yang terakhir ini nanti B kita akan ketemu B yang dinaikkan setengah. Nah itu artinya B-nya sama kalau di instrumen sama dengan E B crash sama dengan J. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gak ada? Bisa dipahami ya? Bisa? Gak bingung? Bingung kan? Ada apa masih bingung ya? Masih bingung. Masih bingung. Ya? Itu kan namanya Bu ya, 6 crash kan? Itu kan ada 7. Ya 6 tuh, ini kan F crash, ini F crash. Oh sama ya? Iya. Hitungannya 1 kan? Sama, do. Ini do oktavnya. Kan dari kemarin juga, kalau ini enggak dari, kalau ini enggak dari, ini kebetulan kalau dimulai dari crash, karena vis kan. Nah, makanya tampaknya kan jadi 7. Yang ini kan sama D. Oh iya ya. Ada lagi ya? Oh ya. Ayah gimana? Bingungnya gimana? Apa itu crashnya banyak itu agak bingung. Oh, crashnya banyak. Oke. Kalau yang sini bingung juga? Iya. Iya. Kalau yang C kemarin bingung nggak? Yang pertama yang nggak ada crashnya bingung nggak? Masih lebih paham. Lebih paham ya? Coba kita banding sekarang. Bentar ya. Kita banding ke yang ini ya. Do-nya C ya. Yang awal tadi kan do-nya C. Oke? Do-nya C. C, D, E, F, G, A, B, C. Gitu. Kemarin user yang ini bisa ya? Iya. Oke. Nah, ini kan kemarin kita hitung jaraknya. Ini bunyinya kalau angka 1 dibaca apa? Do. Do. Oke. Kalau angka 2? Re. Re. 3? Mi. Mi. Fa. Fa. Sol. La. Si. Si. Do. Ini ya. Jadi mereka naik gila. Terus kemarin kita hitung jaraknya nih. Nah, jaraknya ini ke sini 1. Ya. Kan lihat dari sini. Yang nada tengahnya, yang nggak punya nada tengah. Ya. Yang di piano sini bingung nggak? Mas paham. Paham ya? Pokoknya yang tidak punya tools hitam itu E ke F dan B ke C. Ya. Nah, kalau yang tidak punya tools hitam berarti jaraknya setengah. Karena kalau C ke D jaraknya berapa? 1. 1 karena punya nada tengah. C ke nada tengahnya setengah, nada tengahnya ke D setengah juga. Gitu ya? Sampai sini berarti bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau di sini kita samakan dengan di sini, C ke D jaraknya 1. 1. D ke E jaraknya 1 juga. Kalau E ke F setengah. Ini ya. Nah, kita lanjutkan. F ke G jaraknya 1. G ke A jaraknya 1 juga. Kemudian A ke B jaraknya 1. Nah, yang terakhir B ke C jaraknya setengah. Ini ya, nah sampai sini bisa dipahami ya. Oke, nah ternyata jarak tangga nada ini adalah ini 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, gitu ya. Nah, sehingga semua tangga nada ini namanya kan tangga nada mayor diatonis. Nah, semua tangga nada mayor diatonis jaraknya harus ini, gitu awalnya, gitu kan. Jadi kita
Kemarin juga gitu, kalau kita menentukan dulunya G, kita urutkan dulu. Misalnya G ya kemarin, satu crash. Kan gini, G, A, B, C, D, E, F, terus lanjut ke G. Gini ya, terus kita hitung jaraknya. Jaraknya harus sama dengan ini. Gitu ya, coba ya, ada apa coba ya. G ke A jaraknya berapa? G ke A 1. 1. A ke B? 1. 1. B ke C? Setengah. Setengah. Nah, sip ya. Kita lanjutkan. C ke D jaraknya? 1. 1. D ke E? D ke E 1. D ke E 1. E ke F? E ke F setengah. Setengah. Harusnya berapa? 1. Harusnya 1 kan, ini 1, 1 tuh kan. Nah, agar jaraknya ini ke sini 1, maka F-nya dinaikkan ke sini. Ya kan, jadi apa F-nya? Jadi F? Crash. F crash. Gini kan? Nah, sekarang jaraknya E ke sini berapa? E ke fish? 1. 1. Gini ya? Nah, sekarang fish ke G jaraknya berapa? Setengah. Setengah. Nah, ini dia. Maka kalau kita menentukan dulu itu G, nanti pasti ada satu nada yang dikasih, yaitu F menjadi fish. Gitu. Ya, jadi tergantung kita menentukan do-nya apa dulu nih. Kalau do-nya C tidak ada yang dikasih, semuanya tulis putih yang ditekan. Kalau menentukan do-nya G, nanti ada satu yang dikasih, yaitu fish. Gitu ya. Sampai sini nggak bingung kan? Iya. Nggak bingung. Kalau paham ya. Nah, begitu juga kalau kita menentukan do-nya itu D. Kalau do-nya D kan yang dikasih 2. Yang dikasih apa kemarin? Ingat gak? Enggak ingat. Coba ya. Kalau punya D, ini D, E, F, G, A, B, C, D. Ini ya. Kita hitung jaraknya lagi ya. D ke E jaraknya? 1. 1. Ini ya. E ke F jaraknya? Setengah. Setengah. Harusnya? 1. Harusnya 1 ya. Oke, jadi F-nya diapakan nih? Di crash. Di crash. E ke fish jaraknya? E ke fish jaraknya 1. 1. Sampai sini nggak bingung ya? Iya. Oke. Fish ke G jaraknya? Fish ke G setengah. Setengah. Oke. G ke A jaraknya? 1. 1. A ke B jaraknya? 1. 1. B ke C? Setengah. Setengah. Harusnya kan 1. Iya. Maka C-nya? Di crash. Di crash. Jadi B ke C jaraknya berapa? 1. 1. Nah, yang terakhir, cis ke D jaraknya? Setengah. Setengah. Ini ya. Nah, ternyata kalau misalnya kita menentukan do-nya, ini kan sebagai do ya. Oke, ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Nah, kalau do-nya itu D, maka nanti susunannya pasti ada dua nada yang digres, yaitu fish dan cheese. Gitu. Sampai sini, gak bingung? Paham. Paham ya? Iya. Nah, begitu juga nanti ada 3 crash juga begitu. 3 crash kan do-nya A. Nah, nanti sama halnya seperti ini ya. Tapi ada 3 nanti yang di-crash karena kan merujuk ke rumus jaraknya ini. Gitu ya. Nah, sekarang tadi kan kita lanjutkan ke 4 crash. Yang 3 crash apa? Sudah ya, sudah paham ya? Nah, sekarang ke 4 crash. 4 crash itu do-nya E. Kenapa kok do-nya E? Karena kalau kita menentukan do-nya itu E, dalam susunannya ada 4 nada yang di-crash. Ini. Jadi ini kan hitungnya persis sama ini tadi. Oh iya. Yang sini Alif bingung nggak? Nggak bingung sih. Enggak. Di sini sudah paham ya. Sama seperti itu tadi, cuma di sini bedanya yang itu hanya 2 yang di-crash, yang di sini ada 4. Karena apa kok harus 4 yang di-crash? Agar sesuai dengan rumus jarak ini. Oh Gitu ya. Intinya gitu ya. Intinya dalam tangganan Darmayer diatomis ini harus sesuai rumus jarak ini. Oh, yang satu 1,5 itu ya. Iya, betul. Jadi harus sesuai dengan ini dia. Gitu. Ini rumus jaraknya.
ya. Nanti setelah ini selesai ini kan tinggal satu nih, yang crash. Nanti setelah UTS kita lanjutkan ke keluarga mall. Nanti ada keluarga mall. Kalau crash itu seperti ini lambatnya. Kalau mall itu kayak B tapi licin. Nah, ini namanya mall. Gitu ya. Ini namanya mall. Ini crash, jadi mall. Nah, itulah sebabnya sebenarnya saya itu pengen kayak coba gitu loh, kalian mau nulis terserah, mau enggak terserah ya, dan sebisa aja pengen kayak coba nulis, tapi aku gregetan loh. Kenapa kan? Kalau sudah bisa sih gak apa ya, gak apa. Tapi kalau misalnya kalian menyadari lah, oh iya saya belum bisa ini, bu ya kalian itu ada kesadaran nyatet bedanya di foto kan gak apa-apa ya, gak apa, gak masalah sih. Dulu saya gak boleh kan, jadi di dalam kelas tuh gak boleh ada HP dulu gitu. Tapi yes, apa ya, akhirnya saya mikir ya sudah terserah kalian, just apa ya, sudah bisa menentukan jalan hidup kalian sendiri gitu, sudah dewasa. Tapi ada tapinya, kalau boleh saya mengingatkan gitu ya, setiap kali kan kalau foto gitu ya, foto cekrek sudah paling kita lihatnya juga nanti kapan-kapan memang malas ya, kadang kita foto dengan foto selfie atau foto-foto yang lain. Berbeda kalau kita pun nulis, setiap kali kita membariskan pena ya, sedikit banyak pasti ada yang memori yang tersimpan, ya kan? Kalau kita nulis lah, misalnya rumah indah, misalnya, sedikit banyak ini kan terekam, ini tulis, gores, dan membuka catatannya itu memang kalian bisa memberi apa ya, memberi clue sendiri. Oh nih, ini tuh apa sih kok gini? Kalian bisa ini karena gini. Karena ada catatan sendiri yang sesuai dengan apa yang kalian pahami gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi itu nanti akan sangat membantu kalian dalam praktik, pasti membantu. Itu maksudnya. Tapi yang ya itu yang saya bilang, kenapa ya anak zaman sekarang itu mayoritas ya, tidak semua, mayoritas dia juga malas menjawab. Bahkan kadang kuliah ya orang tua buku, orang tua pulpen. Dulu katanya dulu salah satu anaknya Pak Habibie itu kalau kuliah nggak boleh bawa alat tulis, katanya konon ceritanya. Terus sampai rumah itu ngeluh, wah gimana kalau apa sih kuliah nggak boleh bawa alat tulis, jadi semuanya direkam dalam ingatan. Nah terus dia gini lah, kamu harusnya kamu punya trik ya, kalau di dalam kelas nggak boleh bawa alat tulis, hanya mengandalkan ingatan ya, direkam ingatan. Tapi kan yang jelas murid-muridnya mesti yes nggak dilakukan lagi lah ya kepintarannya. Nah, jadi sehingga diberlakukan seperti itu di kelas. Nah, tapi kan ketika keluar kita bisa mencatat apa tadi yang kita dapatkan di kelas, kita bisa rangkum ketika kita keluar kan. Karena setelah kita keluar dari kampus, mesti kan sudah dilali meneh. Jadi dari sini ini masih ingat, keluar situ mungkin masih ingat ya. Tapi kelas sana mesti sudah ada banyak hal lagi yang kita ingat-ingat. Sehingga kemungkinan lupa itu pasti ada. Kita kan manusia biasa ya, yang kita ingat-ingat buahnya. Ngiling-ngiling mata kuliah yang lain, belum nggak ngiling-ngiling pacarnya, ngiling-ngiling keluarganya, ya kan? Gitu, maksudnya seperti itu. Atau misalnya kalian menganggap mata kuliah ini nggak penting, yang penting mata kuliah yang lain, misalnya. Setidaknya kan meskipun nggak penting, kalian dibebani untuk menempuh mata kuliah ini, gitu kan? Kan kalian tetap harus lulus. Nah itu makanya kesempatan yang ada, ya digunakan sebaik-baiknya. Gitu maksud saya. Eman-eman, saya pun juga nggak menuntut banyak kan. Misalnya kayak apa ya misalnya Jeremigo kan sudah paham musik ya. Nah itu pun juga apa ya mungkin terpaksa atau tidak untuk mengikuti mata kuliah ini kan, gitu lah maksud saya. Maksudnya gitu. Jadi ya kita belajar bareng-bareng gitu, kita ikut bareng-bareng. Nah nanti praktiknya saya nggak ingin membebani teman-teman gitu, maksudnya gitu. Ya kalau misalnya praktik di awal kemarin kesulitan, nanti praktik berikutnya tambah kesulitan gimana? Gitu, ya. Maksudnya gitu. Saya tuh merasa bersalah kalau misalnya ini kok kamilan, padahal kan gampang kan kalau yang bisa ya, yang bisa kan gampang. Makanya saya ini kalau misalnya yang bisa apa sih cuma nulis masalah sidul gitu kan. Tapi yang belum pernah ini kan yang pengalaman baru kan ternyata nggak semudah yang kita bayangkan juga, meskipun tidak sesulit yang kita takutkan juga.
Tapi ya itu kita ikuti prosesnya. Seperti dulu lah kita tuh kalau belajar sepeda pun kan nggak mungkin kita mau langsung iso. Banter nggak mungkin. Pasti kita digocek yang gitu ya, yang belajari atau dikasih roda samping dulu. Nggak mungkin. Jadi hidup itu nggak mungkin sulapan. Sulapan itu loh, sulapan yang ajaib itu pun itu perlu latihan ya. Ya nggak mungkin hidup menurut nggak mungkin. Jadi kita tetap berproses. Segala sesuatu itu berproses. Ya, gitu ya. Jadi saya ya karena tetap tergerak pengen nyelingi intermezzo kayak gini gitu. Sekedar mengingatkan ya sesama manusia saling mengingatkan gitu ya. Oke ya, kita lanjut. Sampai sini aman? Kalian aman ya? Sudah tahu kan? Yang penting intinya kita menuju ke rumus syarat, gitu ya? Nah sekarang yang terakhir adalah 7 crash. 7 crash itu dulunya sama dengan apa? Dis. Masuk dis. C crash. Dulunya sama dengan dis. Biasanya diambil dari soalnya ya. Bagaimana gitu kan? Dari soalnya. Dulunya sama dengan C crash. Biar adil kita tetap hitung ya. Meskipun kita sudah tahu pasti semuanya di crash, ya kan? C, D, E, F, G, A, B, E. Jadi cis ini, bukan C, cis. Kita pasti sudah tahu dong C crash logikanya pasti semuanya di crash karena ada 7 kan. Nah tapi biar adil kita hitung jaraknya. Cis ke D jaraknya 1 di setengah. maka D nya kita naikkan ya. Cis ke D jaraknya 1. Dis ke E jaraknya setengah. Maka E nya kita naikkan menjadi 1. kita naikkan menjadi Setengah. kita naikkan menjadi apa gitu loh. Kita naikkan menjadi E crash ya. E crash itu hasilnya sama dengan apa? Sama dengan R. Ini ya. D crash ke F. Jadi D crash yang di sini. Ini ya kalau yang masih bingung lebar. Kalau E crash, E dinaikkan setengah menjadi apa? F. Menjadi R. Tapi di teori tetap ditulis E crash ya. Meskipun di sini tuh Nggak ada di sini tuh E crash itu di sini. Ini E crash. Ini ya. Nanti begitu juga B crash itu di sini. B crash. Ini ya. Karena ini B yang naik setengah. Ini. Nah, oke ya. Kita lanjutkan. Ini. Dis ke F. Dis di sini, F di sini. Jarak ini setengah, ini setengah. Berarti dis ke F jaraknya adalah 1. Atau dis ke E ya kalau ini. Nah sekarang F ke F jaraknya E crash ke F jaraknya berapa? Setengah. E crash ke F 1. Loh, E crash kan sama dengan R. Lah F ke F jaraknya berapa? Ada bukan? Ya nggak ada. Jaraknya 0. Dia sama kok ini. Ya kan? Nah maka F nya harus kita naikkan setengah. Ya. Karena jaraknya setengah. Ini sehingga E crash atau F ke fish jaraknya jadi berapa? Setengah. Bisa dipahami ya dari sini ya. Oke, kita lanjutkan. Fish ke G jaraknya setengah. maka G nya kita naikkan. Fish ke G jaraknya 1. Gis ke A jaraknya setengah. A nya kita naikkan. Gis ke A jaraknya 1. Ais ke B jaraknya Setengah. Ais ke B jaraknya Nggak ada. Ais ke B jaraknya setengah. Harusnya 1. harusnya 1. Maka B nya kita naikkan setengah. Jadi apa ini? B. 1. C. Jadi B crash atau sama dengan C. C. Gitu. A crash. Sekarang kan gini maksudnya. A crash. Ya apa sih? A crash ke C jaraknya 1. 1. Kan di sini setengah, dari setengah ya. Ini jaraknya 1. Nah sekarang B crash atau kalau di instrumen itu sama dengan C ke C jaraknya berapa? Setengah. Setengah.
inilah kalau dalam teori susunannya begini. Jadi do sama dengan cis. Kalau do-nya itu di sini, maka semuanya di crash. Semuanya di crash. Tapi kalau di instrumen enggak ya. Di instrumen kan ini kan sama dengan F. Jadi bukan berarti kalau C crash gini, ini ada jatuh di dalam semua enggak. Enggak ya, meskipun kalau di teori kan gini. Kalau misalnya nih, seperti yang saya bilang tadi, kenapa ini ditulis E crash, kenapa enggak F? Kalau misalnya jadi tulis F, ini tulis C, nah namanya bukan karena jadi crash lagi kan? Gitu. Jadi nanti dia itu tadi, kenapa kok tetap ditulis E crash? Agar dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai E yang dinaikkan setengah untuk memenuhi rumus gerak tanggal Pareto. Gitu. Ya, ini lagi ya. Nah, setelah ini saya berikan trik menghafal. Jadi nanti kalau ada trik menghafalnya, kita nggak usah hitung jarak-jarak lagi, nggak apa itu pasti benar kalau misalnya kita menghafalnya benar, gitu ya. Keluar. Kenapa? Tanya kalau nggak bingung. Kenapa? Masih bingung ya? Oke, lihat ini gimana? Oke. Pokoknya semuanya ini ngikutin rumus itu. Ya, meskipun nanti dikeluar rumus juga itu. Jadi asalnya dari kita hitung rumus jarak. Kenapa kok ini? Kenapa kalau E itu tidak ada rumus jaraknya? Sudah ya? Nah sekarang kita ke trik menghafal. Bu Kelvin mau tanya. Ya, silakan. Nah itu kan yang nangkes itu kan F-press kan dulunya. Mana? Yang nangkes itu kan do-nya F-press. Terus yang 7 press itu do-nya C-press. Kalau misalnya do-nya G-press berarti apa Bu? 8 atau 9? G. Ya, oke pertanyaannya berarti kamu penasaran ya? Ya, dari nanti kan diklasifikasikan. Kemarin kan yang pertama jenisnya natural, tidak ada temennya ya. Satu-satunya hanya C, gitu kan? Nah, kalau ini termasuk keluarga crash ada 7, di mana do-nya ya yang itu istilah ini kita hafalkan ya. Do-nya ada 7, kemudian yang crash apa gitu ya. Nah, G crash apakah ada tangga nada yang do-nya sama dengan G crash? Ada nggak kira-kira? Ada nggak bro? Yang do-nya G crash ada. Harus ada, tapi ada tapinya. Tapi kenapa gitu? Bukan. Tapi nanti G crash itu kalau kita menemukan awal dunia ini biasa semuanya dunia G crash gitu. Tapi kalau dalam teori musik klasifikasinya G crash itu nanti dia disebut amol atau as. Masuk mall. Nanti dia masuk keluar mall. Makanya di sini kita nggak boleh sama aja. Makanya itu secara
nggak ada yang nol kan di sini. Jadi nanti kita akan ketemu dulu sama dengan Gilchrist jika sudah berkenalan dengan keluarga. Jadi dia begini. Jadi dia nanti masuk ke 4 nol. Dulu sama dengan as. Ya, terus sama dengan amol. Amol kalau dalam praktiknya kan A yang diturunkan setengah, sama kan? Jadi instrumen sama. G yang dinaikkan setengah. Jadi nanti A, as, ya, B, C, D, E, F, G, as. As ke B jaraknya berapa? 1. As ke B. Oh, setengah. As kan di sini. Ya. Ini ke sini berapa? Setengah. Setengah. Ke sini? Setengah. Setengah. 1 ya? Ya. Ke B? 1,5. Jadinya berapa? 1,5. 1,5. Harusnya kan 1. Ya. Maka B-nya kita turunkan setengah. Ya? Kita turunkan menjadi B0 atau base. Biasanya kan kalau kita ketemu gini, umumnya dibaca apa ya? B-base, B-base. Sebenarnya bukan B-base. Ini gitu kan? B-base gitu kan? Itu dibacanya base. Kenapa? Kalau trace, makanya kita ya. Kalau trace itu bacanya kan titik-titik ditambah IS. Gitu ya? Ya. Maka kalau F dibaca F crash dibaca Cis. C crash Cis. dan seterusnya. Kalau nol itu cara bacanya titik-titik ditambah ES atau S saja. Gitu. Maka kalau A0 dibaca apa? S. As. As. Kan ES atau S. Oh iya. Kalau A0 dibaca As. as. Kalau B0 dibaca Res. bes. Kalau E0 dibaca S. S. Kalau dia hurufnya vokal, ini kan vokal kan? Ya. Nah itu ditambahi S. Kalau hurufnya konsonan ditambahi ES gitu. Cara bacanya gitu. Nah ini terus ya bacanya ya. Ya. Biar tidak masalah ya. Nanti apakah dia sama dengan Gilchrist? Nanti saya sudah ya. Kalau saya ganti Gilchrist gimana Bu? Nah coba. Sekarang base ke C jaraknya berapa? 1,5. B kan di sini. Iya. Kalau base gimana? Tidak. A. Ya. Yes. Base ke C jaraknya berapa? 1. Ini ke sini setengah. Ya. Ini ke sini. 1. Tuh. Ini ke sini. Setengah. 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 Jadi base ke C jaraknya berapa? 1. 1 ya. Memenuhi rumus jarak kan? Ya. Kita lanjutkan. C ke D jaraknya 1. 1. Harusnya kan setengah. Maka D-nya kita turunkan setengah. Timur. Cis ke des jaraknya berapa? Cis ke des. Cis ke D kan 1. D-nya kan sudah diturunkan. Ya kan? Ini kan sama dengan cis. Oh ya. Ya? Untuk bingung nggak diturunkan ya? Ini kan sama dengan cis. C ke cis atau C ke des jaraknya Setengah. setengah. Lanjut ya. Des ke E jaraknya 1. Nah. Des ke des kan di sini. Iya. Ini ke sini. Setengah. Ini ke sini. 1. Setengah. 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 Ini ke sini setengah lagi kan? Ya. Setengah. 1. Terus 1,5. 1,5. Harusnya kan 1. Maka E-nya juga timur diturunkan sehingga jaraknya 1. Nah, S ke F jaraknya berapa? 1. Kan kalau E ke F kan setengah. E-nya di sini diturunkan. S ke F jaraknya 1. 1. F ke G 1. 1. G ke as
Ya. Kalau ditulis ini sama dengan akres, ya. B sama dengan akres kan? Ini tuh sama dengan B. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini. Tidak lurus ya. Terus C. Ini ya. C kan di C nggak sama dengan apa-apa, gitu kan? Bingung nggak? Bingung. Ini kalau maksud saya kalau di instrumen ini kan pakainya kan 2 sama dengan B kres. Ya. Tapi kan saya bilang 2 sama dengan nggak B kres kalau dalam teori musik, tapi 2 sama dengan amol. Apa ya? Nah, sekarang kalau kita tulis menggunakan yang keras-keras lah, nggak nol, ya? Ya. Seperti yang kamu tanyakan tadi gitu maksud saya. Amol itu kan sama dengan B kres. Ya. Itu sebagai do kan? Oke. Nah, lanjut. Re-nya itu kan bass. Ya. Bass sama dengan akres, betul? Betul. Terus C kan ya sama dengan C ya. Ya C gitu maksudnya, bukan kan nggak ada kol-kolnya gitu loh. Kok bisa? Gitu. Ini kan amol. Ya. Amol sebagai do kan? Ya. Ini kan? Sebagai do kan? Ya. Amol posisinya di mana? Di sini. Kamu jawabnya di sini juga. Di sini kan? Ini kan amol. Ya. Ya, yang kamu tanyakan tadi kan di sini. Kalau do-nya B kres, ini do-nya B kres. Sama dengan amol gitu loh. Oh, ya. Ya? Sama kan? Sama-sama. Maksud saya disamakan. Amol itu kan sama dengan B kres. Ya. Oke? Bemol sama dengan apa? Akres. Akres. Bemol kan di sini. Bass sama dengan akres kan? Ya. Terus kalau C sama dengan apa? Ya C kan dia nggak di mol, nggak di kres. C ya C gitu. Maksud saya. Oh, iya. Iya lah, itu kan berubah beda. Ini kan sama C juga sama dengan C kan? Ya. Ya. Terus lanjut. Bemol kan di sini. Ya. Sama dengan apa tuh? C kres. C kres. Terus E-mol sama dengan apa? D kres. D kres. Ini. Terus F sama dengan F ya. F. Terus G, amol sama dengan G kres. Gini ya. Nah, kenapa kok dia digolongkan ke keluarga mol? Ya kan dia gini. Ya, enggak rancu, gitulah. Jadi dia posisinya tuh. Jadi kalau ini ya urut ya A B C D E F G A. Sorry as ya. As B C D E F G as. Habis itu sesuai rumus jarak ada yang di mol selain as. Gitu kan? Tapi kan dia kan urutannya kan sama A B gitu loh. Nah kalau ini coba perhatikan. Ini kan gis, kemudian akres. Di sini C, cis. Ya. Memang kalau dalam praktiknya tentu saja ini bunyinya sama. Itu. Tapi dalam teori musik ditulisnya begini. Kenapa? Ya biar dia itu tadi loh, tidak kehilangan jati dirinya. Ini B yang dinaikkan setengah, B yang diturunkan setengah dan setengah. Kalau gini, kan jadi hancur nih. Ini ada C, G, A, terus C. Kan? Kalau misalnya B, masa gini? Ditulis B ya, diurut ya. Masa B kres ini, C sama dengan B kres. Kemudian ini F sama dengan E kres misalnya dia. Nah kemudian G F kres. G sama dengan F kres. Nah ini nantinya kalau ditulis seperti ini dia akan jadi berapa kres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama jadi 7 kres seperti ini. Gitu loh. Ya. Jadi nanti yang 7 kres yang disebut tanggal ada 7 kres jadi ada 2 kalau misalnya gini. Ya kan? Ya. Makanya ini kalau dia menginginkan do-nya itu gis dalam teori musik, dia dikenali dengan do sama dengan as. Meskipun dalam prakteknya sama saja ya seperti halnya tadi mana ini untuk ditulis E kres, tapi kan dalam instrumen bunyinya kan F. Ya. Iya. Bisa dipahami? Paham. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sebenarnya itu kalau keluarga kres itu maju, kalau keluarga mol itu mundur. Ya. Itulah. Gampangnya gitulah ya. Kalau keluarga mol itu diundur-undur gitu.
Dis. Ya. Kemudian 5 crash, bis, cis, dis, ice. Ya. Terus 6 crash, bis, cis, dis, ice, ya. Terakhir, bis, dan ini ya. Nah, kenapa kok ini kan nggak urut sebenarnya ya? Contohnya ini, misalnya nafas kan nggak urut fisis ice ini. Kenapa di sini terus fisis gitu ya? Karena dia mudah menghafalkannya. Namanya juga trik gitu kan? Trik menghafal. Agar mudah menghafalkannya. Jadi yang dihafalkan tuh hanya ini dan ini. Ini dan ini. Nah, ini. Jadi hanya ini dan ini. Karena kalau kita sudah dapat ini F, yang dapat ini aja. F, C, G, D, A, E, B. Ya, F, C, G, D, A, E, B. Terus do-nya bisa kita buat kalimat misalnya G-nya B, terus D-nya G, terus A-nya teman-teman kalau misalnya mau buat kalimat sendiri silahkan. Ini hanya contoh gulai daging amat enak. Terus oke ya, caranya F-nya V ya, karena dia vis kan. Jadi kita carikan kata yang V, jadi mendekati ada vitamin. Ini ya, vitamin cis. Biasanya adanya vitamin C ya. Jadi di sini kita ketemu vitamin cis. Jadi gulai daging amat enak banyak vitamin cis. Kita ambilkan itu. Ya, gulai daging amat enak banyak vitamin cis. Nah ini kan dan F, C, G, D, A, E, B. Nah sekarang misalnya, nggak usah kita hitung lagi ya. 4 crash, do-nya apa? Gulai daging amat apa? Enak. Berarti do-nya apa? Enak. Do-nya E. Gulai daging amat enak. Kalau 5 crash, do-nya apa? Gulai daging amat enak banyak. Berarti do-nya apa? Do-nya B. Ini tuh cuma aku sendiri contoh kalimat biar gampang ya loh. Misalnya kalian nggak ngapalin cuma nggak bikin kalimat biar ngapalin G, D, A, E, B. Ya silakan, nggak apa-apa. Ini kan hanya trik menghafal. Gulai daging amat enak banyak vitamin C. Makanya kenapa ini Pak tulisannya nggak bikin hijau?
tinggal aja gini, bis. Nah, sama nggak? Sama kan? Jadi nggak usah apa namanya? Kita jarak lagi, mesti benar kalau yang jawaban benar. Gitu. Terus misalnya nakres, ini apa? Gulai, daging, amat, enak, banyak vitamin. Berarti dunia apa? Dunia bis. Bukan dunia vitamin. Dunia bis ya. Oke. Tinggal diurutkan ya. F G A B C D E bis. Jangan kembali lagi. Nah, sekarang kan 6 keras tuh. Apa saja? F C G D A E. F C G D A E. Atau kalau 6 keras, jadi kita tuh mengabarkan sesuatu yang gampang-gampang dari cara mengabarkan yang gampang. Kalau misalnya satu ini cara mengabarkan yang lain ya. Kalau misalnya satu keras itu kan yang dikeras hanya satu, yaitu bis. Bis, bentar. Yaitu bis ya, kan cuma satu gampang ya. Nah sekarang kalau 6 keras itu kan yang dapat kan satu, semuanya dikeras kecuali apa? Gitu. Oke, sampai sini akhirnya kan? Ada, jelas ya? Gampang kan? Nanti di tulisan gamol nanti ya kita sesuai ini ya, kita hitung jaraknya sampai ke Jumal, dan nanti juga ada trik menghafalnya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Beda aman ya? Gak ada yang ditanyakan? Yakin? Ali? Sudah? Aman. Aman, oke. Yang lain aman? Aman ya? Kalau di saja tak ada aman. Oke ya, ya wes kalau nggak ada yang ditanyakan, materi hari ini mau mutu? Ya bisa mutu? Oh iya. Oke ya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Soalnya kita lanjutkan minggu depan kita praktik ya. Kita praktik minggu depan menyusun melodi. Kita 2 pertemuan sebelum UTS praktik terus ya. Jadi minggu depan kita praktik, kemudian minggu depannya lagi kita praktik lagi. Nah yang minggu depan kita praktik menyusun melodi yang lagunya nuansanya mayor. Nah, kemudian minggu depannya lagi kita menyusun melodi yang lagunya nuansanya minor. Jadi nanti biar kita bisa membedakan, oh kalau mayor tuh seperti ini, kalau minor, kalau lagu mayor seperti ini, kalau lagu minor seperti ini. Ya minggu depan kita praktikkan. Oke. Nah kemudian jadi gini, kalau misalnya teman-teman yang sudah terbiasa merespon bunyi, kemudian
merespon bunyi. Ini diterapnya misalnya bunyinya gini kan, nggak semuanya begitu. Nggak semuanya begitu. Nah, makanya itu untuk memudahkan teman-teman yang masih asing dalam respon bunyi, minggu depan kita menuliskan melodi lagu itu dengan mencontoh not angka. Jadi nanti biar kita bisa tahu ya gimana memulai sebuah lagu ini. Jadi kan tidak semua lagu dimulai dari ketukan pertama. Contohnya yang paling familiar tentu saja lagu Indonesia Raya, itu kan dimulainya enggak Indonesia tanah air, nah gitu. Tapi 1, 2, 3 Indonya kan di sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, 2, 3 di sana dan seterusnya. Misalnya gitu, jadi tidak semuanya dimulai dari hitungan pertama. Jadi nanti kan kalau kita membuat pola di Fruity di birama-biramanya ya kan ada birama 1, 2, 3 kamar-kamarnya kan. Nah, memulainya kalau kemarin kan kita praktik menyusun tangga nada itu kan dimulai dari ketukan pertamanya, gitu kan ya. Dari birama pertama ketukan pertama. Tapi kalau misalnya lagu, misalnya sebuah lagu yang tidak dimulai dari hitungan pertama, entah hitungan kedua, ini atau sini, nah berarti ini ada jedanya, ada yang dikosongi, gitu. Ada tempat yang di ruang yang nggak ditulis apa-apa gitu. Kemudian misalnya lagu itu kan biasanya ada intronya, kemudian ada kodanya, ada awal dan ada akhirnya kan sebelum masuk lagunya, gitu ya. Nah nanti ini misalnya ya, ini tanpa intro, ini dimulai dari ketukan berapa ya, gitu. Jadi kita untuk mengawali membuat melodi ini, mendeteksi ini melodinya dimulai dari ketukan keberapa. Nah itu. Kalau kita mencontoh not angka dulu, nanti kan di not angka kan jelas terlihat, oh ini dimulai dari ketukan keberapa, kan gitu ya. Kalau misalnya lagunya itu lagu bebas lah, terserah kalian misalnya nggak menggunakan not angka. Nah itu kalau misalnya kalian bisa merespon bunyi, kemudian langsung dituliskan polanya di Fruity Loop, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, gitu kan. Misalnya saya bilangnya titis kira ini nadanya di sini, gitu ya. Nadanya di sini dibuat polanya di nada apa, gitu, misalnya itu. Jadi dari mendengar langsung ditulis di Fruity Loop ya boleh sebenarnya, ya nggak apa-apa, gitu. Jadi besok kalau misalnya kita mencontoh not angka kemudian kita tuliskan polanya di Fruity Loop, itu hanya trik juga untuk memulai teman-teman, oh ya ini lagunya seperti ini dimulai di hitungan berapa. Kemudian nanti kalau misalnya ditambah intro, digesernya berapa birama dan seterusnya, gitu ya. Gimana kan? Ada ya? Kalau ada yang ditanyakan, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kita lanjutkan minggu depan dengan praktik seperti yang tadi saya katakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.